Pemirsa, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapan dirinya sebagai tersangka pembunuhan Vina di Cirebon. Hakim juga meminta penyidik Polda Jabar segera menghentikan penyidikan terhadap Peggy. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memberitakan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Tenang dulu. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah terputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Iman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Baik, dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Dan untuk mengetahui bagaimana proses hukum, Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di kasus Vina Cirebon, dan Hakim menyatakan penetapan tersangka kepada Peggy Setiawan tidak sah. Kita sudah bersama dengan ahli hukum pidana Asep Iwan melalui sambungan Zoom. Halo Kang Asep, apa kabar? Baik. Ya, terima kasih Kang Asep sudah mau bergabung bersama saya di Laporan 8 Siang Garuda TV. Kang Asep, tadi kita baru saja menyaksikan bahwa Hakim Tunggal Iman Sulaiman ini baru saja mengabulkan sidang pra-peradilan atas Peggy Setiawan. Bagaimana tanggapan Anda atas putusan ini? Yang pertama, res judicata pro prata habetur. Kita harus menghormati putusan selama tidak dibatalkan. Karena terhadap pra-peradilan sudah Mahkamah Agung tidak ada upaya hukum, yang pra-peradilan boleh ya. Jadi kita hormati dan kita hargai, dan saya salut terhadap hakim tersebut, ternyata dia dalam koridor yang sebenarnya. Dan kalau lihat pertimbangan hukumnya, bahasa hukumnya sudah tepat dan benar. Ya. Sebetulnya Kang Asep, apa sih alasan yang menjadi dasar ini bagi Pengadilan Negeri Bandung ini mengabulkan gugatan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan? Ya, jadi pra-peradilan itu diatur dalam pasal 1 angka 10 dan pasal 77 sampai 95 ya. Nah, di situ sebagai dalil permohonan bla 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 lah, kita sudah tahu ya. Tapi dengan tepat pertimbangannya bahwa penetapan tersangka, sekali lagi ya, apalagi penahanan dan penangkapan tersangka tidak didahului dengan pemeriksaan, itu sudah asas ya. Logikanya gini, jangankan menetapkan, menahan, menangkap, panggilan juga harus jelasin alasannya kenapa yang bersangkutan dipanggil ya, apalagi sudah disebutkan di dalam dalil permohonannya, diberitahu ada perkap Kapolri ya yang berlaku di internal mereka bagaimana ketika menetapkan seorang tersangka. Ternyata proses hukum ya, due process of law atau jasa legalitas telah dilanggar, dan ini dengan baik sekali oleh hakim pra-peradilan telah dipertimbangkan. Kenapa dia mengabulkan permohonan pra-peradilan itu telah dipertimbangkan sesuai dengan prediksi dari awal. Saya katakan juga bahwa kalau itu dilakukan ya nanti kalau pra-peradilan ya akan dikabulkan. Cuman masalah bagi saya sekarang adalah bagaimana tindak selanjutnya kan? Ya, Kang Asep, itu seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa penetapan tersangka ini sebelumnya tidak ada pemanggilan. Artinya proses penetapan tersangka oleh Polda Jabar terhadap Peggy Setiawan ini sebetulnya hal yang janggal begitu Kang ya? Ya, di Undang-Undang 45 disebutkan hukum acara itu dengan undang-undang by the way. Maka kita lahirlah apa yang disebut dengan
KUHP. Di KUHP itu jelas ada pasal 3 proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Nah, di situ diatur dari mulai pemanggilan, hak-hak tersangka, penahanan, penangkapan. Itu ada aturan mainnya, itu sudah saya katakan. Di proses of law-nya, ajas legalitasnya situ ada, terus dipenuhi. Karena menyangkut apa? Hak ajasi orang, ajas praduga tak bersalah. Kalau nanti orang selalu melakukan dengan cara mudah, gampang kan? Tiba-tiba tangkaplah Asep, ini ada alat bukti ijazah, alat bukti akte lahir. Loh kan ada alat bukti, betul alat bukti lebih dari 2, cuma tidak ada kaitan dengan perbuatan, ngapain gitu. Jadi itulah ajas praduga tak bersalah, hak ajasi. Bahkan lebih penting, itu hak-haknya dikenal Jas Miranda Rule ya. Yang bersangkutan setiap pemeriksaan, apalagi ancamannya adalah pembunuhan dan perkosaan, ya lebih dari 5 tahun, bahkan sampai mati itu kan kalau pembunuhan. Berhak didampingi dan menghubungi penasihat hukumnya. Faktanya kan penasihat hukumnya nunggu ketika malam dengan etikat baik datang ke Polda, dia nunggu sampai 9 malam, padahal dia udah diperiksa. Malah tahap pemeriksaan itu harus didampingi ya. Itu jelas, KUHP itu jelas pasal-pasal, silakan baca 50-57 itu ada. Ini kan sebetulnya kasusnya dari tahun 2016 ya Kang ya. Ini artinya kan sudah berapa tahun yang lalu. Sehingga adanya film Vina 7 hari pembunuhan Vina di Cirebon ini. Lalu kemudian muncul tiba-tiba nama Peggy Setiawan sebagai tersangka. Padahal sebelumnya belum pernah adanya pemeriksaan dan pemanggilan begitu ya. Ini apakah bisa dikatakan keputusan Polda Jabar ini tidak bisa dipercaya oleh masyarakat? Seperti apa Kang? Gini, jadi tanpa ada film pun udah jelas, udah putusan ya ketika itu disebut, terlepas putusannya salah atau benar atau nanti pendapat pro kontra kan di awal juga kenapa 3 orang Peggy, Andi dan semuanya tidak dilibatkan itu kan ada penyangkalan dari tersangka lainnya atau terdakwa lainnya atau terpidana lainnya kan. Nah, kemudian sekarang dimunculkan, putusan muncul kan nama Peggy, cuman masalahnya Peggy ini atau Peggy yang lain. Nah, tapi kan tiba-tiba kepolisian Polda Jabar atau Polres Cirebon ya menetapkan Peggy yang kuli bangunan itu, padahal tadi prosesnya nanti coba kalau pemeriksaan dulu dan sebagainya. Dulu udah diputusan jelas sebutin sebagai DPO kan, sering saya katakan coba baca tuh berita acara BAP, konstruksi hukum, pertimbangannya itu kan sejak awal juga sering saya sindir-sindir. Nah, ketika menetapkan sekarang sebagai tersangka dan dinyatakan prosesnya adalah tidak sesuai dengan hukum acara ya, dan pemohon dikabulkan permohonan peradilannya ya kita hormati. Nah, sekarang artinya apa? Ya, suka nggak suka putusan itu kan pernyataan hakim yang tertulis diucapkan secara terbuka umum untuk menyelesaikan masalah. Artinya ketika menetapkan tersangka ada kesalahan, baik penetapan penahanan, ya penangkapan, ya. Nah, itu semua harus mengakui. Itulah hakim harus dihormati putusannya, ya. Res judicata properat habetur. Kang, sebenarnya bagaimana implikasi dari putusan Pengadilan Negeri Bandung terhadap status tersangka Peggy Setiawan yang ditetapkan oleh Polda Jabar? Ya, karena dulu statusnya sebagai tersangka, sekarang dikatakan tidak sah, ya dia seorang yang bebas. Tadi kembali aja praduga tak bersalah, ya lepaskan dia, bebaskan dia, ya. Ya soal nanti ke Polda menyelidiki lagi, ya silahkan. Cuma nanti harus dasarnya prosedurnya harus benar, ya. Prosedurnya harus benar atau bahasa hukumnya tepat dan benar, kan. Nah, jangan sampai hanya menetapkan orang dengan alat bukti yang tidak patut, ya, atau tidak sah. Satu itu. Kedua, tahapan-tahapan itu harus dilalui, ya. Bahwa ketika kita akan tersangka itu kan ada tahapannya gitu kan, dari mulai pemanggilan semuanya harus tertib, kan mereka penegak hukum lebih tahu lah gitu kan. Kang, ini kalau misalnya kita lihat ini kan kalau Peggy Setiawan dari keluarga yang kurang berada begitu ya, dengan penetapan dia sebagai tersangka oleh Polda Jabar tanpa adanya pemeriksaan, bisa dikatakan hukum di Indonesia ini masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya kalau tajam ke bawah ke atas mah itu ada dari dulu. Cuma kan masalahnya sekarang ya siapapun depan hukum kan sama. Yang beda itu kan depan mertua gitu kan. Nah, ketika depan hukum itu sama, perlakuannya harus sama ya. Tadi saya katakan di proses law-nya harus jelas. Siapapun dia mukuli bangunan kayak mukuli apapun, dia pejabat, penjahat kayak mau siapapun ya depan hukum kan sama. Kita negara hukum kan negara kekuasaan. Nah, ketika tadi itu diatur di hukum acara di KUHP, apalagi di institusi masing-masingnya, penyidik, penuntut, tim hakim juga punya aturan internal itu yang harus dipatuhi. Ya, jadi beracara itu adalah ketentuan, nih hukum acara itu tekstual, limitatif, non-importatif, dengan memaksa ya. Dan non-importatif, tidak dipertahankan secara lain. Jelas itu bahasanya. Ya. Kan kita mengenal dari tersangka prosesnya gimana, nanti terdakwa prosesnya gimana, sampai terpidana, sampai nanti jadi dieksekusi. Itu kan ada tahapannya, itu hukum acaranya sudah tertulis, tekstual, jangan dilangkahi, apalagi dikangkangi.
Jadi harusnya seperti apa, Kang Asep, sistem apa yang harus diperbaiki supaya tidak ada lagi ini korban salah tangkap seperti Peggy Setiawan? Loh, kalau sejarah peradilan sesat nggak boleh dari dulu, kita belajar dari Sengkon Karta dan sebelum lain kan udah ada. Itu kan proses pembelajaran ya, ketika ada tanda petik ya peradilan sesat, rekayasa kasus, ya salah tangkap, salah hukum, itu kan udah kita fakta bahwa tidak terbantahkan. Artinya apa? Ketika masyarakat sekarang sadar ya dengan gerakan-gerakan massa bahwa memberitahukan loh ini loh, gitu. Bukan artinya menyalahkan, tapi ayo kembali ke relnya. Nah, itu semua udah ada, udah tertulis hukum acara tadi berkaitan dengan ajasi manusia, ajas praduga tak bersalah, itu diikuti tahapan itu. Kalau terjadi batal, katakanlah terdakwanya salah, tapi kalau prosesnya salah ya salah, gitu kan? Nggak bisa, itu prinsip yang harus diikutin. Jadi kalau menetapkan orang, ya, menghukum orang, mengeksekusi orang, itu ada aturan mainnya, jangan sembarangan. Loh, itu kan aturan itu tertulis loh, bukan lisan. Artinya itu hukum, ya. Nah, hukum itu ditegakkan oleh siapa? Penegak hukum. Jadi setiap penegak hukum harus tahu hukum. Ya, kalau di kalangan hakim dikenal yusra nofit. Hakim itu dianggap tahu hukum, berarti penegak hukum lain juga artinya menegakkan hukum, bukan mengangkangi hukum. Hukum itu harus tegak. Tegaknya karena apa? Melaksanakan aturan. Ya. Sebelum hukum acara itu ya, ini kan beracara, rejimnya pra-peradilan itu hukum acara. Itu adalah, ya sekali lagi, rejim hukum acara itu adalah pasti tidak boleh karang. Lalu dengan putusan pra-peradilan ini dikabulkan, artinya apa dampak hukum ke depannya ini Pak, terutama bagi kepolisian, terutama Polda Jawa Barat yang sebelumnya menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka? Ya, bagi siapapun harus belajar bahwa hakim telah memberitahukan loh kan, pra-peradilan itu proses ya melihat gitu bahwa ini proses itu ada apa harus diawasi lah gitu kan. Ketika ada proses ini salah, ya semua harus belajar karena kita sepakat membentuk hukum acara itu. Di situ ada masalah pra-peradilan itu sebelum di pengadilan ya pendahuluan itu ketika penahanan, penangkapan, kendala dan sebelumnya sampai penetapan tersangka putusan MK itu ya harus sesuai dengan hukum. Nah kalau enggak, ya nanti ada kewenangan bisa diperadilankan. Nah kebetulan peradilan sekarang mengabulkan. Maka saya kata bagus sekali tuh Keman tuh memberikan pertimbangan ya. Karena saya juga pernah bertugas di pengadilan itu ya. Tahun 85 berapa tuh? 34 tahun yang lalu saya pernah bertugas di situ. Jadi dulu pernah berapa kali juga karena ketika proses penyidikan penuntutan tidak betul, ya bisa melalui peradilan hak terdakwa atau tersangka atau keluarganya ya. Bukan terdakwa, tersangka atau keluarganya untuk mengajukan, dan kebetulan proses itu ada yang salah dikoreksi. Tapi lagi-lagi catatan penting, bukan berarti peradilan itu penegak hukum baik penyidik itu salah, tidak, prosesnya benerin dulu, ikutin KUHP, ikutin hukum acara yang berlaku. Iya, Kang Asep, bagaimana prospek atau mungkin langkah selanjutnya yang mungkin ini diambil oleh pihak-pihak terkait, salah satunya Polda Jawa Barat setelah putusan gugatan pra-peradilan ini? Ya, ketika ada pra-peradilan sekarang dinyatakan tidak sah, ya hormati putusan itu. Nah soal nanti kepolisian mengadakan penyelidikan, silakan hak penyelidik untuk mengadakan penyelidikan kan, karena ada kejadian yang berdasarkan putusan, ada DPO kan 3 orang, silakan untuk cari 3 orang itu siapa sebenarnya gitu kan. Kan banyak tuh namanya, Asep aja kan bisa 1000, nah, apalagi namanya Peggy gitu kan, silakan, tapi dia yang melakukan perbuatan itu. Jadi saya kembalilah, kan hukum pidana itu adalah kebenaran material ya, artinya ya siapa sih pelaku sebenarnya. Nah pelaku sebenarnya itu dibuktikan di sini. Yang paling gampang lah sederhana. Saya makanya sebenarnya saya malas karena ada banyak komentator yang tidak jelas ya, komentarnya sudah ngawur kesana kemari. Tapi untung hari ini saya berbangga dan berbahagia ya, junior saya bisa mengabulkan itu. Inilah ya. Jadi ketika mendakwaan seorang dengan pembunuhan, misalkan perbuatannya itu siapa yang tahu, yang melihat ketika itu dilakukan. Ini ya bagaimana dilakukan. Sama juga perkosaan, bagaimana siapa yang melakukan. Jangan berdasarkan alat-alat bukti yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan delik itu. Deliknya kan pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain, baik sengaja ya atau direncanakan 338 atau 340, pemerkosaan 285 dan sebagainya. Unsur-unsur itu harus nampak dengan alat bukti. Kan ini kalau sudah nampak kan baik yang maaf ya, saya berhak sebagai anotasi maupun ini terhadap putusan ya. Jadi awal juga kan saya katakan misalnya itu media TV ya, hanya di media TV itu dan sekarang di Garuda ya, hati-hati, jangan sembarangan, jangan sampai menimbulkan peradilan sesat ya. Coba kalau sampai salah menghukum, salah mengadili ya proses datanya salah kan keluarnya sampah. Sekarang kan
Untung kita dengan zaman media terbuka, semua orang bisa mengatakan. Cuma kan sekarang media-media dikacaukan oleh pendapat-pendapat komentator-komentator, sehingga ya mungkin juga kepentingan tertentu diadu-aduin, jadi sehingga nggak jelas. Tapi saya bersyukur hari ini telah mendudukan pada aturan yang sebenarnya. Artinya yang paling sederhana, pembelajaran berharga bagi semua. Silakan tetapkan tersangka, ya siapapun, tapi ada prosedurnya. Ya, jadi jangan sembarangan menetapkan tersangka dengan alat bukti yang tidak ada hubungannya. Misalkan pembunuhan, ya cari unsur pembunuhan, alat buktinya berkaitan apa, misalkan, ya alat yang membunuh itu apa, ya siapa saksinya ketika dilakukan. Ya kalau enggak jangan, itu kan alat minimum 2 alat bukti. Kemudian perkosaan, ya, nah yang diperkosa kebetulan udah meninggal, tanda petik, ya kita harus menghormati. Tapi kan ketika dilakukan, ada nggak visum misalkan, atau alat bukti surat, apalagi misalkan saksi di pidana itu. Makanya alat yang pertama saksi itu dia lihat, dia dengar, supaya dia membuktikan perbuatan itu, bukan katanya. Apalagi ya berdasarkan saksi kan dia lihat, dia dengar, cuma jarak 100 meter atau katanya. Apalagi ya sekarang ya terdakwa terpidana lainnya udah menyangkal semuanya. Apalagi yang satu kan yang tidak tahu perkaranya, malah beda jam dan waktunya dengan proses yang berbeda. Ya, tapi itu jadi pembelajaran yang sangat berharga. Ya, siapapun ya ketika dikoreksi oleh hakim pra peradilan ada kesalahan di proses penyidikan, ya hormati itu putusan, ya. Apa kalau nggak puas silakan upaya hukum, tapi kan terhadap putusan pra peradilan yang sifat salah itu tidak ada upaya hukum, nggak disebutin di Mahkamah Agung kan. Jadi perampasan kemerdekaan sebenarnya bisa, ya, tapi ini kalau perampasan kemerdekaan. Baik Kang Asep, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Kita harapkan ya semoga baik itu pihak terlapor dan juga pelapor dapat menghormati keputusan hakim yang baru saja diputuskan. Terima kasih Kang Asep, salam sehat. Sama-sama, Bali.